Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jowaskito, NPM 20010111012. Jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah fikih ibadah, yaitu dari pertemuan 2 hingga pertemuan 5. Yang pertama saya akan membahas yaitu pengertian fikih ibadah, tujuan dan macam-macam ibadah. Pengertian fikih. Secara bahasa fikih dapat diartikan al-ilm artinya ilmu dan al-faham artinya pemahaman. Secara istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i. Sementara itu ibadah secara bahasa 3 makna. Yang pertama taat, tunduk, yang ketiga hina dan pengabdian. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari 2 pengertian tersebut jika digabungkan, maka fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan dasar-dasar hukum syar'i khususnya dalam ibadah, seperti meliputi khususnya dalam ibadah taharah, sholat, zakat, puasa, saum, haji, akikah dan sebagainya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Prinsip-prinsip ibadah adalah yang pertama niat lillahi ta'ala, yang kedua ikhlas, yang ketiga tidak menggunakan perantara, yang keempat dilakukan sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis, yang kelima adalah seimbang dunia dan akhirat, yang keenam tidak berlebihan, yang ketujuh mudah, tidak meremehkan dan meringankan. Ruang lingkup ibadah meliputi sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Syarat diterimanya ibadah adalah yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Yang ketiga, dasar hukum diterimanya ibadah seseorang. Syarat diterimanya ibadah, para ulama sepakat bahwa secara umum suatu ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi 2 syarat mutlak, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua syarat ini mesti ada dan tidak dapat dipisahkan. Begitu sebaliknya, bila ibadah kita dikerjakan mengikuti petunjuk Rasul namun tidak ikhlas, maka ibadah kita tidak akan diterima. 4 adalah pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh memiliki arti bersuci. Sementara secara istilah toharoh artinya membersihkan diri, tempat, pakaian dan benda lain dari najis. Dan toharoh harus dilakukan sebelum kita beribadah. Karena itulah toharoh merupakan permasalahan yang penting dalam Islam. Dan alat yang dapat digunakan dalam toharoh yaitu air. Apabila tidak ada air, boleh menggunakan debu yaitu tayamum. Dan air yang dapat digunakan yaitu air mutlak, yaitu yang pertama air hujan, air sumur, air laut, air danau, air sungai, air embun dan air salju. Dan toharoh dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama toharoh mu'anawiyah, yang kedua toharoh nisyah. Dan tata cara toharoh yaitu mandi wajib, wudu. Dan dari kesimpulan di atas, toharoh adalah bersuci. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.